Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas nikmatnya di tempat yang berkah ini. Tentunya untuk kembali belajar tentang fikih dari Al-Asmaul Husna, fikih dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita masuk di poin yang ke-33 yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak bin Muhsin hafizahullahu ta'ala. Belum menyebutkan di poin ke-33 nama Allah satu saja dari nama Allah, yaitu Al-Alim. Nama Al-Alim. Nama ini sangat sering kita dengar di dalam Al-Quran. Disebutkan di dalam Al-Quran nama ini lebih dari 150 kali. Makanya kita sering mendengarnya. Ini nama Al-Alim. Datang sendiri penyebutannya dan kadang digandengkan dengan nama lain. Dan kadang digandengkan dengan nama lain. Sangat sering diulang. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, misalnya di dalam surat Ar-Rum ayat 54. Kata Allah Subhanahu wa taala, yakhluqu ma yasha'u wa huwal alimul qadir. Di Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang Dia kehendaki. Di Allah Subhanahu wa taala mencipta apa yang diinginkan. Wa huwal alimul qadir. Dia maha mengetahui tentang apa yang Dia cipta. Al-Qadir, dan maha mampu terhadap apa yang Dia cipta. Dan maha mampu atas segala sesuatu. Demikian pula sebagai contoh adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 70. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa kafa billahi aliman. Dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai yang maha mengetahui. Dan juga yang ketiga ayat dalam surah Yasin, sering dibaca sama orang. Ada firman Allah Subhanahu wa taala, dzalika taqdirul azizil alim. Itu adalah ketentuan dari Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Surah Yasin ayat 38. Demikian pula di surah Al-Baqarah ayat 181. Allah berfirman, innallaha sami'un alim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sami'. Ini sudah kita kaji kalau yang as-sami'. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mendengar. Alim, lagi maha mengetahui. Ini beberapa contoh di dalam Al-Quran. Jelas nama ini diulang dalam Al-Quran lebih dari
150 kali, 150 tempat di Quran. Ini nama yang agung, nama yang mulia. Sekarang apa maknanya, apa fikih daripada nama ini? Ini yang paling pokok. Karena dengan mempelajari lafaz itu bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau kita tahu makna dan kandungannya. Karena inilah tujuan daripada kita mempelajarinya. Kita memahami apa maknanya dan apa kandungan daripada nama ini. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, makna al-alim ay alladhi ahata ilmuhu bid-dhawahiri wal bawatini wal israri wal i'lani wa bil alamil ulwi was sufli bil madi wal hadiri wal mustaqbali fala yakhfa alaihi syai'un minal asya'i alima ma kana wa ma sayakunu wa ma lam yakun an law kana kaifa yakunu ahata bi kulli syai'in ilma wa ahsa kulla syai'in adada. Masya Allah. Ini makna al-alim. Iya. Makna al-alim adalah alladhi ahata ilmuhu, yang ilmunya itu meliputi segala sesuatu. Meliputi yang nampak, yang kita nampakkan, wal bawatin, dan yang batin. Yang ada dalam domir kita, di dalam dada kita, itu Allah tahu. Ilmunya meliputi segala sesuatu. Wal israr, rahasia, yang kita rahasiakan. Wal i'lan, atau yang kita tidak rahasiakan. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wabil alamil ulwi, Allah mengetahui alam atas di langit. Ilmu Allah meliputi apa saja yang ada di langit. Yang 7 dan apa di antara langit itu. Dalam hadis Nabi SAW, jarak antara bumi ini yang kita injak dengan langit pertama yang kita lihat itu 500 tahun perjalanan. Kemudian setelah langit yang pertama itu dengan langit yang kedua itu 500 tahun perjalanan lagi. 7. Allah tahu apa yang ada di langit dan apa yang ada di antara keduanya. Alam atas. Wasufli, dan Allah tahu apa yang ada di alam bawah. Nanti kita akan sebutkan ayat bahwa tidak ada sesuatu apapun yang luput dari ilmu Allah. Bahkan daun yang jatuh di hutan yang luas, itu Allah tahu kapan jatuhnya, di mana jatuhnya. Yang kering dan basahnya. Nanti kita akan sebutkan ayatnya. Wabil madi wal hadir. Allah tahu semua kejadian yang telah berlalu. Wal hadir, Allah tahu yang kejadian sekarang. Wal mustaqbal, dan Allah sudah tahu apa yang terjadi di akan datang. Iya. Jadi ilmu Allah itu mencakup yang dulu, sekarang, akan datang. Fala yakhfa alaihi syai'un minal asya. Tidak ada sesuatu apapun yang samar atas Allah. Sesuatu apapun, umum. Tidak ada sama sekali. Yang samar, tidak ada yang samar. Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb kita. Alima makana. Allah tahu apa yang telah terjadi. Wa ma sayakunu. Allah tahu apa yang akan terjadi. Wa ma lam yakun an laukana kaifa yakun. Dan apa yang tidak terjadi, kalau terjadi Allah tahu bagaimana terjadinya. Jadi Allah tahu, contoh, Allah tahu apa yang telah kita lakukan.
Allah tahu apa yang sedang kita lakukan. Allah tahu apa yang kita akan lakukan. Kalau kita lakukan, Allah tahu bagaimana kita lakukan. Dan kalau tidak kita lakukan, Allah tahu kenapa tidak kita lakukan. Ini ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nama Al-Alim. Maknanya, ahata bikulli syai'in ilma. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Wa ahta kulla syai'in adada. Allah subhanahu wa ta'ala tahu jumlah segala sesuatu. Allah tahu dari awal Adam sampai sekarang ini sudah berapa manusia? Iya. Yang dicipta. Dan selain manusia sudah berapa? Allah tahu. Nanti kita akan sebutkan ayat-ayatnya. Ini baru maknanya secara global. Adapun dalil atas semua makna ini kita akan sebutkan satu-satu. Datang di dalam Al-Quran bahwa ilmu Allah subhanahu wa ta'ala ilmu yang sangat luas, meliputi segala sesuatu. Di banyak ayat. Di antaranya misalnya ada di surah Al-An'am ayat 80. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wasi'a rabbi kulli syai'in ilma. Rabbku Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Ini satu. Ilmunya meliputi segala sesuatu. Itulah tadi pernyataan maknanya. Alladzi ahata ilmuhu bikulli syai'. Ilmunya meliputi segala sesuatu. Demikian pula dalam surat Ghafir ayat 7. Kata Allah, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, ilmumu meliputi segala sesuatu. Demikian rahmatmu meliputi segala sesuatu. Kita hidup ini, semua yang kita lakukan Allah tahu. Dan kita hidup ini di bawah rahmat Allah. Iya. Kita manusianya, jinnya, hewannya, semua. Itu Allah tahu dan di bawah rahmat Allah. Di bawah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula firman Allah subhanahu wa ta'ala, innama ilahukum ilahu wahid, innama ilahukumullah. Alladzi la ilaha illahu wasi'a kulla syai'in ilma. Kata Allah, sungguh tiada lain. Sembahan kalian adalah hanya satu. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Allah. Kalau ada yang menyembah selain Allah, berarti dia sembah dengan tidak hak. Karena Allah katakan dalam Al-Quran di ayat yang lain. Dzalika bi anna Allah huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Demikian itu karena Allah yang hak. Dan apa saja yang diseru, disembah selain Allah, maka itu disembah dengan batil. Karena hanya Allah yang hak. Innama ilahukum Allahul ladzi la ilaha illahu. Sungguh tiada lain sembahan kalian adalah Allah yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Wasi'a kulla syai'in ilma. Yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Inna allaha bima ya'maluna muhita. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala meliputi, mengetahui semua yang kalian lakukan. Yang kita lakukan hari ini, kemarin, sebelum kemarin, pekan ini, pekan kemarin, bulan ini, bulan kemarin, tahun ini, tahun kemarin, itu Allah subhanahu wa ta'ala tahu apa yang kita telah lakukan. Baik ataupun buruk. Yang kita lakukan yang baik ataupun yang buruk, Allah tahu.
Allah mengetahuinya. Inna Rabbi, kata Allah, bima ta'maluna muhita. Sungguh Rabbku mengetahui seluruh yang kalian lakukan. Seluruh yang kalian lakukan. Apakah yang kita lakukan secara rahasia ataupun yang diterang-terangkan, yang dilakukan terang-terangan. Semuanya. Kita lakukan di hadapan orang banyak atau kita lakukan saat kita sendiri di kamar. Ditahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'alallahi min syai'in fil ardi wala fis sama." Rabb kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami nampakkan. Dan tidak ada sama sekali yang tersembunyi bagi Allah. Sesuatu apapun di bumi, tidak pula ada yang tersembunyi bagi Allah di langit. Tidak ada yang tersembunyi. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah tahu pandangan yang khianat. Pandangan yang khianat. Misalnya kita dianjurkan dalam syariat bagi laki-laki kalau ada perempuan lewat, syariatnya ditundukkan pandangan. Bagi akhwat, kalau ada laki-laki juga lewat, syariatnya tundukkan pandangan. Allah tahu siapa yang mengarahkan pandangannya secara sembunyi-sembunyi ke sana. Itu namanya pandangan khianat. Dia khianati dirinya. Dia sudah mau tundukkan tapi mau juga lihat. Ini matanya pengkhianat. Allah tahu pengkhianatan itu. Diri kita tidak berkuasa mungkin menahannya, tapi Allah tahu kita melirik. Allah tahu kita meliriknya. Allah tahu kita melihatnya. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Apa yang kita inginkan, Allah tahu. Iya. Apa yang kita was-waskan, bisikan dalam diri kita, Allah tahu. Ini sempurnanya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekedar baru kita bisikan dalam diri, Allah sudah tahu. Jangankan kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Sungguh kami yang menciptakan manusia. Kita ini ciptaan Allah. Allah yang memberikan kepada kita kehidupan. Tidak ada yang lain. Dan kami tahu apa yang dibisikkan oleh dirinya. Apa yang ada dalam domir kita, di dalam diri kita, Allah tahu. Subhanallah. Dan kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadinya. Urat lehernya. Allah dekat dengan kita. Kenapa? Karena Allah tahu kita. Allah mengetahui pergerakan kita, ucapan kita, kedipan mata kita. Hari ini kita berapa kali berkedip. Itu Allah tahu jumlahnya. Jumlahnya. Dan ini juga yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan di ayat yang lain, wa'lamu. Ketahuilah. Ilmuilah, yakinilah. Ini perintah. Yakinilah. Annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdaru. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada dalam diri kalian. Hati-hati. Hati-hati. Kadang kita bersembunyi dari pandangan orang. Kita malu melakukan kesalahan. Kalau orang lihat teman kita ada. Ketahuilah.
Walaupun teman kita tidak ada yang selalu mengetahui apa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disebutkan kisah yang sangat baik oleh Al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu taala di dalam syarah Kalimatul Ikhlas, yaitu la ilaha illallah. Beliau katakan, akroha rojulun imro'atan ala nafsiha. Pernah ada suatu kejadian, seorang lelaki memaksa seorang perempuan, ya, untuk melakukan hal yang tidak baik. Wa amaroha begolkil abwab. Itu laki-laki itu perintahkan untuk kepada perempuan itu tutup semua pintu. Faqala laha, setelah itu laki-laki tadi berkata si perempuan, hal baqiya babun lam yughlaq? Apakah masih ada pintu yang belum ditutup? Kan dia takut dilihat oleh orang ini dia melakukan kejahatan, dia paksa orang, seorang perempuan. Tapi perempuan ini adalah perempuan bertakwa kepada Allah, punya ilmu tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Qalat, seorang perempuan itu bilang, "Na'am." Iya, pintu rumah semua sudah tertutup. Al-babul ladzi bainana wa bainallah. Dia bilang, tapi masih ada pintu yang terbuka. Tidak bisa ditutup. Yaitu pintu antara kita berdua dan antara Allah. Itu masalahnya. Semua pintu rumah tertutup. Tidak ada lagi mungkin orang yang bisa melihat. Tapi perempuan ini bilang masih ada yang belum tertutup. Yang tidak bisa dia tutup. Yaitu pintu antara kita berdua dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Tapi laki-laki ini Masya Allah, mungkin juga dengan ketakwaan yang ada dalam dirinya ketika mendengarkan hal itu. Falam yata'arrad laha wa ra'a ba'duhum rajulan. Ini kisah yang kedua lagi yang disebutkan oleh beliau. Laki-laki tadi langsung berpaling dari perempuan itu, tidak jadi. Karena semua pintu sudah tertutup, tapi masih ada satu pintu yang tidak tertutup. Pintunya Allah. Allah masih melihat. Iya. Ini kisah yang belum sebutkan. Karena ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala itu meliputi segala sesuatu walaupun kita menutup pintu kita. Walaupun kita bersembunyi untuk melakukan dosa, itu Allah tahu. Sebagaimana walaupun kita sembunyikan kebaikan, itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Sama saja kalau kita berbuat terang-terangan ataupun dilakukan dengan sembunyi. Allah Rabb kita mengetahuinya. Ini kata Allah. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ketahuilah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada dalam diri kalian. Hati-hatilah. Hati-hatilah. Iya. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang kalian rahasiakan dan apa yang kalian lakukan dengan terang-terangan. Dan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi apa yang ada di langit dan ada di bumi. Tadi kita sudah sebutkan di makna nama, tapi kita belum sebutkan dalilnya. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui perkara yang gaib di langit yang kita tidak tahu. Dan perkara yang gaib di bumi ini yang kita tidak tahu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui semuanya. Demikian pula firman-Nya, wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Sama. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi.
Bahkan perkara-perkara gaib itu memang hanya ditahu oleh Allah. Kita tidak mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illallah." Di sisinya lah kunci-kunci perkara gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Rinciannya, wa ya'lamu ma fil bari wal bahr. Allah tahu apa yang ada di darat. Allah tahu apa yang ada di laut. Itu apa isi laut? Allah mengetahuinya. Demikian pula apa yang diisi di darat ini oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengetahuinya. Wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha. Lihat rinciannya ini, kedalaman ilmu Allah, luasnya ilmu Allah. Tidak ada satu dedaunan pun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Jatuh dari pohonnya. Wala habbatin fi dhulumatil ardh. Tidak pula biji-bijian yang ada di dalam kegelapan tanah. Biasanya ini nampak ketika musim kering, kan tidak ada rumput. Mati semuanya. Ketika musim hujan tiba-tiba hijau. Itu bijinya dari mana? Tidak ada yang tahu. Allah tahu di bawah ada biji-bijian. Allah tahu. Wala rotbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak ada yang kering, tidak ada yang basah kecuali ada dalam catatan Allah. Di Lauhul Mahfuz. Demikian pula itu tadi terkait dengan hewan, tumbuh-tumbuhan secara umum. Demikian pula Allah katakan tentang turunnya hujan yang ada dalam rahim. Iya. Allah katakan innallaha indahu ilmu sa'ah. Wa yunazzilul ghaitha. Wa ya'lamu ma fil arham. Wa ma tadri nafsun madza taksibu goda. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Innallaha alimun khabir. Masya Allah. Kandungan ayat nama ini adalah luar biasa. Allah Subhanahu wa taala di sisinya ilmu ta'ah. Ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat. Ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW. Mata sa'ah. Kapan itu hari kiamat? Nabi tidak kasih tahu kapan. Karena Nabi tidak tahu. Nabi cuma tanya balik. Ma'adat talaha. Apa yang kamu siapkan untuk hari itu? Karena yang paling penting bukan kapan hari kiamat. Hari kiamat pasti terjadi. Kitanya ini, apa yang kita siapkan untuk menghadapi hari kiamat. Yang hari itu kalau sudah datang waktunya, kata Allah, taron nasa sukara wa mahum bisukar. Kamu melihat orang seperti dalam keadaan mabuk, tapi mereka tidak sedang mabuk. Wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha. Setiap orang yang lagi hamil langsung menggugurkan, melahirkan kandungannya. Iya. Dan setiap orang yang lagi menyusui anaknya, langsung dia lalai dari anak yang dia susui. Hari itu. Itu pasti terjadi. Ilmunya hanya Allah yang tahu kapannya. Kita ma'adat talaha. Itu kata Nabi. Apa yang kamu siapkan? Ikhwan dan akhwat, apa yang kita siapkan untuk hari itu? Itu yang paling pentingnya. Karena terjadinya hari kiamat pasti hanya Allah yang tahu harinya. Hanya Allah yang tahu kapannya. Kita, apa yang kita siapkan? Sudah berapa majelis yang kita hadiri? Sudah berapa sedekah yang kita sedekahkan? Sudah berapa sholat yang kita lakukan? Puasa yang kita lakukan? Itu yang paling penting. Apa yang kita siapkan? Iya. Karena ilmu tanda hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Allah yang tahu. Innallaha indahu ilmu sa'ah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala hanya di sisinya lah
ilmu tentang terjadinya hari kiamat. Wa yunazzilul ghaib. Dia Allah yang menurunkan hujan. Ini juga teguran untuk kita. Hujan itu bukan turun karena terjadinya air laut yang menguap, kemudian berkumpul menjadi awan hitam dan turun hujan. Bukan, itu teori orang kafir. Kita punya teori sendiri. Kita punya Al-Quran. Bahwa hujan turun itu bukan proses itu, tapi Allah yang turunkan. Allah yang turunkan. Iya. Dan Allah tahu kapan turun dan di mana turunnya. Bisa saja sekarang kita di masjid kita ini lagi hujan, tapi perbatasan seperti 11 ini tidak hujan. Tidak ada yang tahu. Karena Allah yang tahu di mana dia akan turun dan kapan dia turun, berapa banyak di situ turun, berapa tetes yang akan turun. Allah yang tahu itu. Wa ya'lamu ma fil arham. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada dalam rahim. Allah tahu. Ini mani seorang laki-laki ini, kalau dia bertemu dengan sel telur dari istrinya, jadinya apa? Laki-laki atau perempuan? Mirip siapa? Kalau ada yang bilang, dokter tahu. Kapan dia tahu? Dia tahu itu setelah ditiup ruh, setelah terbentuk. Dia cuma tahu, oh kamu sedang hamil. Adapun laki-laki perempuan dia tidak tahu. Nanti dia tahu setelah proses terjadi manusia, yaitu 3 kali 40 ke atas. Artinya 4 bulan baru dia tahu ke atas. Sebelum itu tidak ada yang tahu. Apa yang ada dalam janin, dalam rahim. Allah tahu. Pertama, saat 40 hari pertama menjadi mani, Allah tahu. Menjadi darah, Allah tahu. 40 hari kedua. 40 hari ketiga menjadi daging, itu Allah tahu. Ini akan terjadi laki-laki. Ini akan jadi perempuan. Ini akan mirip dengan siapa? Iya, Allah tahu. Ini ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tadri nafsun madza taksibu goda. Tidak ada satu orang pun yang tahu apa yang dia mau lakukan besok. Tidak ada. Kalau ada orang bilang besok saya mau begini, itu hanya rencana. Kita tidak bisa. Makanya kalau kita bilang besok, insya Allah, jika Allah menghendaki. Karena tidak ada yang tahu besok. Bisa saja hari ini kita berencana mau begini, tapi ternyata tidak jadi. Kenapa? Karena Allah kehendaki bukan itu yang kita mau lakukan. Ini, wa ma tadri nafsun madza taksibu goda. Tidak ada seorang jiwa pun, siapapun itu, yang mengetahui apa yang dia akan kerjakan besok. Besok. Kita cuma bisa berencana. Oh ini saya cari uang banyak supaya nanti anakku tidak meminta-minta kepada orang. Itu cuma rencana. Bisa saja sebelum kita meninggal hartanya habis. Bisa saja. Dan bisa saja juga tidak habis. Iya kan? Banyak bukti di masyarakat. Banyak orang dulu ayahnya kaya. Sekarang anaknya miskin. Ada juga sebaliknya. Ayahnya dulu miskin, sekarang anaknya apa? Kaya. Karena tidak ada yang tahu apa rencana Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Tidak ada yang tahu. Kita hanya diperintahkan oleh Nabi SAW, i'malu. Kerja saja. Tempuh sebab. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Semuanya akan dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Kita berencana, kita kerja. Ini yang kita lakukan, jadi atau tidak, serahkan di atas. Itu namanya tawakal yang benar. Kita lakukan sebab, sandarkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini, tidak ada yang tahu apa yang dia mau lakukan besok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang jiwa pun yang mengetahui di negeri mana dia akan mati. Kita sekarang bisa saja kita orang Makassar. Tapi apakah kita akan meninggal di Makassar? Tidak ada yang tahu.
Nabi SAW bersabda, Innallaha idza arada qabda abdin bi ardin ja'ala lahu ilaiha hajah. Allah Subhanahu wa taala apabila ingin mewafatkan seorang hamba ke suatu tanah, suatu daerah, Allah akan jadikan dia punya kebutuhan ke situ. Padahal enggak di situ tinggalnya. Kita misalnya bukan orang Mekah, bukan orang Madinah. Kita tinggal di Makassar, Makassar asli dari lahir, dari bapak, dari nenek moyang Makassar. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala inginkan kita meninggal di Madinah, tidak ada yang bisa menghalangi. Pasti kita dibawa ke Madinah, kemudian meninggal di sana. Kemudian meninggal di sana. Allah akan jadikan kita punya kebutuhan ke sana. Setiap hari mungkin kita lihat ada orang sakit terus. Dibawa ke rumah sakit, tidak mati-mati di rumah sakit. Pulang ke rumah mati. Ada juga orang tidak pernah sakit. Tidak pernah sakit. Tiba-tiba dibawa ke rumah sakit, mati di sana. Kita tidak tahu. Karena Allah Subhanahu wa taala kalau ingin mewafatkan seorang di mana itu, maka Allah akan menjadikan dia punya kebutuhan ke situ. Walaupun dia tadinya tidak punya rencana ke sana, tapi kalau sudah ditulis dia akan meninggal di tanah itu, maka akan ditulis ke sana. Akan ditetapkan, Allah akan tentukan bahwa dia akan ke sana. Karena wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di negeri mana dia akan meninggal. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, lagi Maha mengetahui. Sama kalau khabir mengetahui segala sesuatu secara rinci. Walaupun alim juga Maha mengetahui segalanya. Ini Masya Allah. Khusus terkait dengan rahim tadi yang kita katakan tadi. Tidak ada yang tahu laki-laki atau perempuannya. Memang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa. Wa ma tagidul arhamu wa ma tazdad. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan. Dia lagi mengandung berapa, anak apa, wa ma tagidul arham wa ma tazdad. Apa yang berkurang dalam rahim itu dan apa yang bertambah. Sudah berapa perkembangannya dan kenapa tidak berkembang, itu Allah tahu. Allah mengetahuinya. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Segala sesuatu di sisi Allah sudah ada ukurannya. Sudah ada ukurannya. Jangan sampai kita marah. Kenapa saya tidak dijadikan seperti orang barat, tingginya 2 meter lebih? Kenapa kita tidak minta sekalian? Kenapa saya tidak diciptakan seperti tingginya Adam, 60 meter? Iya kan? Mau masuk masjid Jannatul Firdaus tidak bisa. Karena 60 meter. Nah, Allah tahu ukuran kita. Di negeri kita ini cocok kita ukurannya begitu. Enggak usah. Kita pergi protes. Semuanya telah ada ketentuannya. Kalau mungkin, lihat hikmahnya Allah. Kalau mungkin semuanya kita masih dalam bentuk ciptaan seperti Adam 60 meter. Sekarang kita punya rumah harus luas. Berapa kira-kira Pak Pis? Sekarang kamar tak berapa luasnya Pak Pis? Untuk kita dan istri dan Jibril serta yang lainnya. Berapa kamar tak luasnya? Waduh, saya bongkar lagi rahasia ini Pak Pis. 5 kali 20. 5 kali 12. 6. Itu cukup berapa orang? Berenam. Kalau tinggi tapi papis 60 meter. Kalau tinggi tak 60 meter seperti Adam. Kan tidak cocok, ini sudah banyak manusia. Nanti kita semua ambil tanah di utara sana papis. Kan tidak bagus begitu. Jadi manusia sudah banyak, Allah yang tahu hikmahnya. Berapa kita kadar tinggi tak?
Berapa kadar kita? Kadarnya, tingginya, Allah yang mengetahuinya. Makanya kita dikatakan di dalam Al-Quran, la yus'al amma yaf'al. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Allah tidak diprotes, ya Allah kenapa saya diciptakan hitam. Tidak sama dengan sana, ikhwan putih bagusnya, banyak akhwat yang tertarik. Nah itu juga hitam, sudah ada akhwat yang tertarik. Iya kan? Karena di sana ada juga, ya kan setiap domba kan ada pemburunya. Demikian pula akhwat, jangan sampai menyesal, ya Allah kenapa hidungku pesek ya. Tidak seperti akhwat yang situ hidungnya Masya Allah. Jangan begitu. Tidak boleh protes terhadap ciptaan Allah. Itu ada hikmahnya. Bisa saja kalau kita mancung kita tidak jadi akhwat pakai cadar. Bisa saja kita jadi artis. Kan begitu semuanya. Ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Semuanya ada hikmahnya. Segala sesuatu Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan sudah sesuai dengan maslahat hamba itu. Allah lebih tahu tentang diri kita daripada kita sendiri. Allah lebih tahu. Iya. Tidak perlu diragukan itu. Kita kadang menginginkan yang lain dari apa yang Allah tentukan untuk kita. Ketahuilah. Itu tidak baik untuk kita kalau kita dikasih selain apa yang kita punya sekarang. Iya. Itu harus diketahui, harus dimaklumi itu. Iya. Misalnya ikhwan sekarang atau akhwat. Sekarang kita dikasih motor misalnya. Datang ke masjid ini pakai motor. Tiba-tiba kita menghayal, bahwa seandainya saya punya mobil. Iya. Kita orang beriman tidak bilang seandainya. Kata Nabi, la taqul lau. Jangan bilang seandainya. Karena kita dikasih motor, itu yang cocok untuk kita. Mungkin kalau kita punya mobil, tidak cukup rumah untuk parkir. Iya kan? Bisa saja, Allah tahu kita butuh apa. Yang cukup untuk kita sekarang adalah motor. Demikian pula kalau ada teman kita pakai mobil, berarti memang pas untuk dia mobil. Memang dia butuh, kitanya belum. Kan Allah yang tahu kebutuhan kita. Allah lebih tahu daripada diri kita sendiri. Makanya jangan pernah bilang lau seandainya. Itu membuka pintu setan. Sebentar kita akan hasad. Sebentar kita akan iri gara-gara begitu. Jangan pernah bilang lau seandainya. Iya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih tahu apa yang cocok untuk kita. Lihat ini. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Segala sesuatu di sisi Allah itu sudah ada kadarnya. Sudah ada kadarnya. Lihat ini air hujan. Air hujan turun. Allah perumpamakan dalam Al-Quran. Wa anzala minas sama'i ma'an. Fasalat audiyatun biwadakiha biqadariha. Allah turunkan dari langit air hujan. Maka dia akan mengalir ke tempat sesuai dengan kadarnya. Sesuai dengan kadarnya. Mungkin demikian pula segala sesuatu begitu. Ini yang perumpamaan sama seperti itu. Rezeki dari Allah turun dari langit. Rezeki ini akan mengalir kepada setiap dari kita ikhwan akhwat sesuai dengan kadar kita. Kita mampu nggak kelola kalau dikasih ini? Belum tentu kita dikasih seperti yang lain mampu kita kelola. Semuanya mengalir sesuai kadarnya. Iya. Pak Pis tidak sama uangnya di rekening dengan Pak Wandi. Betul enggak? Mau tidak mau itu tidak pernah sama. Kenapa? Karena masing-masing Allah tahu. Ini dikasih sekian bisa dia kelola. Yang ini dikasih sekian bisa dia kelola. Kan begitu. Sama dengan ilmu. Ana tentunya untuk sekarang ini tidak sama dengan antum. Tapi nanti suatu saat antum bisa lebih dari saya. Kan kita tidak tahu pemberian Allah ke depan. Pada hari ini antum di bawah, saya di atas. Bisa saja suatu saat antum di atas.
sudah belajar. Kan kita tidak tahu. Pernah Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala dia berdoa. Jadikanlah saya seperti Adz-Dzahabi. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya hafal banyak. Ini doanya ini dikabulkan. Ternyata dikatakan oleh ulama setelahnya dia lebih daripada Adz-Dzahabi. Kan kita, ini kan ilmu itu diberi sesuai dengan kadar kita. Kita bisa nggak terima ini pikul. Ini ilmu. Iya. Belum tentu saya dikasih harta, bisa saya lakukan. Tapi saya lebih cocok kasih ilmu, alhamdulillah. Kan begitu. Belum tentu Papis kalau jadi ustadz, seperti sekarang. Belum tentu. Ini kita contoh dekat. Saya sebut nama Papis, tidak ada masalah ya. Iya, karena teman dekat tidak masalah, dia tidak marah kalau saya sebut. Iya. Kalau dibalik, belum tentu benar. Maksudnya saya dikasih uang, Papis dikasih ilmu. Belum tentu cocok. Karena Allah yang tahu saya cocoknya apa, Papis cocoknya apa. Allah lebih tahu tentang apa yang saya inginkan dan tentang yang Papis inginkan. Ini ilmu Allah, semuanya ada kadarnya. Semuanya ada kadarnya. Ini harus kita pahami, inilah fikih dari Al-Alim. Inilah fikih dari Al-Alim. Nama ini kalau kita memahaminya dengan baik, ya, nama ini kalau kita memahaminya dengan baik, dikatakan oleh Syekh, ya, Abdul Razak Ar-Rahimahullahu ta'ala, faman ta'ammala hada wa tatabbarahu kana lahu fihi a'dham zajir wa akbar radi. Siapa yang perhatikan ini nama, siapa yang mentadaburi ini nama Al-Alim, maka ini nama adalah pengingat yang paling besar. Hardikan yang paling besar kepada kita. Artinya apapun yang kita mau lakukan, kita pasti hati-hati. Allah tahu apa yang kamu akan lakukan. Allah tahu apa yang kamu bisikan. Allah tahu apa yang kamu usahakan. Allah tahu apa yang kamu hasilkan dari usahamu itu. Allah tahu isi hatimu. Ini nama. Bagi siapa yang mentadaburinya, ini nama adalah cukup sebagai peringatan untuknya. Sekaligus, Masya Allah, ini nama memberikan faedah dan gambaran kepada kita bahwa setiap yang kita lakukan itu pasti dibalas. Karena Allah tahu bukan sekedar hanya untuk ditahu saja. Pasti Allah akan balas yang Allah tahu dari kita. Allah tahu kita melakukan amalan kebaikan, kita akan dibalas dengan itu. Allah tahu kita melakukan amalan kejahatan, kita akan dibalas dengan itu. Itu memberikan pemahaman yang seperti itu, sehingga dengan nama ini Masya Allah kita bisa merasa terawasi selalu ya oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui segalanya. Ini mungkin yang kita bisa sampaikan terkait dengan kandungan nama Al-Alim. Nama Al-Alim. Kalau ada pertanyaan, sisa waktu sedikit, silakan. Ini ada pertanyaan, mana yang lebih utama bagi kami wanita mendatangi majelis ilmu atau cukup streaming saja di rumah? Lebih utama mendatangi. Kalau tidak ada fitnah di tempat taklim, semuanya alhamdulillah jalan kita untuk menuju tempat taklim aman, di tempat yang kita juga lakukan taklim juga aman, maka lebih utama kita datang ke majelis daripada streaming di rumah.
daripada streaming di rumah. Karena banyak kebaikan kalau ke taklim. Pertama dapat ilmu, itu tentu tidak diragukan. Yang kedua, liqaul akhwat, berjumpa dengan kawan. Berjumpa dengan kawan itu, Masya Allah, itu pahala tersendiri juga. Bagi akhwat, berjumpa dengan teman, itu adalah pahala tersendiri. Pahala tersendiri. Iya, kemudian yang kedua, jalan datangnya kita ke sini, kemudian jalan pulangnya, itu bernilai pahala. Itu bernilai pahala. Akan dimudahkan kita ke surga. Karena Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh sebuah perjalanan, yang dia ingin belajar dengan menempuh perjalanan itu, maka Allah akan memudahkan untuknya ke surga. Sementara kalau streaming kan kita tidak jalan. Kita tidak jalan. Walaupun baik itu alhamdulillah orang yang streaming pelajaran itu sudah bagus. Dapat ilmu. Tapi kalau kita bertanya mana yang lebih utama, tentunya tidak ada yang lebih utama daripada mendatangi majelis ilmu. Daripada mendatangi majelis ilmu. Dan mendengarnya langsung. Dan mendengarnya langsung. Wallahualam. Kemudian berikutnya ini ada pertanyaan, kami memiliki usaha catering, apakah boleh kami mengajak teman untuk bertawun menu buka puasa sedekah Jumat tapi kami yang masak? Apakah boleh mengambil keuntungan di sana? Kalau kita menjual, kita tawarkan ke donatur atau muhsinin yang mau menyumbang makanan itu kepada sebuah tempat yang bisa disalurkan kebaikan itu, tapi kita tawarkan harga kita. Usaha kita. Tidak ada masalah. Tapi kalau kita aja langsung kerjasama, tanpa kita menawarkan harga, kemudian kita mau ambil untung, tidak boleh. Karena beda yang pertama dengan yang kedua. Yang pertama memang kita mau jual makanan. Kemudian sementara yang kedua bukan mau jual, kita mau bertawun untuk mengadakan buka puasa. Maka itu tidak boleh ambil untung sedikit pun. Karena kita muhsinin, pemegang amanat. Ketika kita sebagai muhsinin saja, bukan sebagai penjual, maka tidak boleh kita ambil keuntungan kecuali ada akad. Ada akadnya. Itu wallahu alam, nanti kita akan masuk di pengkhianat. Dalam hal tersebut kalau kita ambil untung. Ditambah lagi nanti akan ada tuhmah. Akan ada tuduhan dari orang lain. Ini kayaknya mencari makan dengan agama, mencari makan atas nama sedekah, itu kan tidak boleh kita buka. Kita jual saja makanan yang kita punya, pasang harga, siapa yang mau bertawun silakan beli dan silakan disalurkan kemana saja dan boleh juga langsung disalurkan oleh pihak kami misalnya begitu. Itu namanya kita menawarkan jualan. Menawarkan jualan. Cuman kita memudahkan penyalurannya kepada orang-orang yang bisa mendapatkannya wallahualam. Ini ada mobil minta dipindahkan DP 8612. Kita di Papis. Masya Allah. Diumumkan juga padahal teman sendiri. Baik. Ini ada berikutnya lagi. Bagaimana caranya menasihati teman yang sudah duduk bermajelis tapi masih tabarruj. Karena jika dia mendengar hadis tentang tabarruj, ia berdalih memang dia suka. Iya. Cara menasehatinya, kalau dia termasuk orang yang belum belajar sebenarnya gampang, tinggal kita sampaikan hadis. Kepadanya sampaikan ayat haramnya bertabarruj. Karena bertabarruj itu artinya bertabarruj untuk di luar rumah ya. Di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Adapun di hadapan mahram boleh. Itu perkara yang diharamkan berdasarkan dalil Quran dan dalil sunnah.
hadis Nabi SAW dan disepakati oleh para ulama akan haramnya dan dia termasuk dosa besar. Jadi kalau dia orang yang tidak tahu, kita sampaikan saja. Itu cara menasehatinya. Sampaikan dalil Quran, misalnya firman Allah, wala tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan dia bertabarruj dengan tabarrujnya seperti tabarruj orang jahiliyah yang dulu. Ya, dia sampaikan ayat, sampaikan hadis. Tapi kalau orangnya sudah belajar, doakan saja hidayah. Mungkin dia belum dapat hidayah seperti yang kita punya. Kalau ada yang seperti itu, doakan saja hidayah. Mungkin dia belum mendapatkan apa yang kita dapatkan. Belum dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dikasih ke kita. Orang yang seperti itu doakan hidayah untuknya dan tetap ya bersamanya, ya bergaul dengannya, kecuali kita khawatir akan terpengaruh dengannya, maka boleh kita menghindar. Boleh kita menghindar. Kalau kita khawatir akan terpengaruh, wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan, alhamdulillah saya akwat dan berprofesi sebagai seorang pedagang kue atau cemilan oleh-oleh khas oleh-oleh Makassar. Yang saya mau tanyakan, apakah saya bersalah jika ada non-muslim yang membeli kue saya, tapi saya tidak mengetahui jika kue tersebut dimakan di acara dia? Dan apakah juga saya bersalah jika seorang membeli dagangan saya untuk acara takziah dan lain-lain? Iya. Jika kita memang sudah menjual kue, kemudian datang orang pembeli, kita tidak dibebankan untuk bertanya, ini kamu mau pakai apa? Tidak dibebankan. Kalau kita memang sudah terbiasa. Adapun kalau kita tidak biasa menjual kue, kemudian ada acara non-muslim, ada acara takziah, tiba-tiba kita menjual. Ini masuk dalam ta'awun. Alal itsmi wal udwan, tidak boleh. Kalau kita memang sudah sepanjang pekan, sepanjang bulan, sepanjang tahun sebagai penjual ini, kemudian datang momen acara dan kita tetap jual, tidak ada masalah. Yang penting diingatkan, jangan sampai kita produksi tak tambah, berarti kan ada unsur dukungan. Kita jual saja seperti biasa. Kalau sebelumnya memang biasanya kita jual 1000 kue, segitu saja. Kita tidak tambah dengan adanya momen acara-acara non-muslim atau acara bid'ah. Acara bid'ah. Itu namanya kita bebas dari tuduhan. Tidak ada masalah seperti itu selama jualan kita adalah jualan yang mubah. Jualan yang mubah. Dan kita tidak dituntut untuk bertanya. Karena Nabi SAW pernah dikatakan oleh para sahabat, kami di tempat, kami tidak tahu mereka ini sembeli pakai bismillah atau tidak. Nabi tidak bilang coba kamu tanya, tidak. Nabi bilang kalian baca bismillah. Kalau saat makan, kalian baca bismillah. Tidak perlu kita tanya, ini ayam potongnya baca bismillah enggak tadi? Tak dipotong. Kita tidak dituntut untuk begitu. Tidak perlu kita tanya. Cuman kalau kita tahu orangnya, ya dia akan menggunakan ke sini, boleh kita tidak jual, itu hak kita. Boleh kita tidak jual, itu hak kita. Dan boleh kita nasihati dengan baik. Maaf Bu, Pak, saya tidak jual kalau untuk acara begitu. Supaya lain kali dia tidak pesan. Kalau kita tahu. Boleh kita nasihati. Boleh kita nasihati, wallahualam. Ini ada pertanyaan lagi. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Izin bertanya Ustadz, bolehkah sujud pertama berbeda bacaannya dengan sujud kedua? Boleh. Misalnya sujud pertama kita baca Subhana Rabbiyal A'la. Sujud kedua kita baca Subuhun Kudusun Rabbul Malaikatu Waruh. Boleh. Hal tersebut tidak mengapa. Ya, untuk membeda dalam bacaan sujud. Bahkan Syekh Albani rahimahullahu ta'ala kalau pada sunnah-sunnah yang banyak tuntunannya, boleh kadang ini kadang itu. Boleh kadang ini, kadang itu supaya lebih sempurna kita dalam mengikuti sunnah. Supaya lebih sempurna kita dalam mengikuti sunnah. Kemudian ini ada pertanyaan dari YouTube.
Bagaimana jika ada ikhwan yang ingin melakukan nadhar sama akhwat, tapi jangka waktu menikahnya masih beberapa bulan karena menunggu akhwat menyelesaikan studinya. Kalau tidak dikhawatirkan ada fitnah setelahnya, dia hanya ingin memastikan saja dulu daripada dia menunggu selesai studi ternyata sudah wisuda, tidak jadi juga. Tidak apa-apa. Kalau dia khawatirkan nanti tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Boleh untuk maslahat itu. Boleh untuk maslahat itu, wallahu alam. Baik, kayaknya cuma satu, karena yang kedua juga sama. Yang kedua juga sama isi pertanyaannya. Oh, ini di Facebook ya, bukan di YouTube. Baik, alhamdulillah. Kita cukupkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita ambil di hari ini. Dan insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Dan yang akan datang itu karena poin ke 34 adalah mengenai Al-Latif Al-Khabir. Maknanya sama dengan Al-Alim yang lebih dalam. Jadi kita langsung langkahi ke Al-Afu, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, At-Tawwab. Yang maha pengampun lagi maha pemaaf. InsyaAllah ta'ala di poin ke-25 insyaAllah. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.